Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma aftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri Pondok Pesantren Sabilun Najah dimanapun berada, dan para alumni semuanya dimanapun kalian berada, mari kita melanjutkan pengajian kita kitab Ilmu Usul Fiqih karya Abdul Wahab Khalaf. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Arkanuhu, unsur-unsur kias. Kullu kiyasin yatakawwanu min arkani arba'atin. Al aslu wa huwa ma waroda bi hukmihi nasun wa yusama al maqis alaih wal mahmul alaih wal musabbah bih. Wal far'u wa huwa ma lam yuradu bi hukmihi nasun wa yuradu taswiyatuhu bil asli fi hukmihi wa yusama al maqis wal mahmul alih wal musabbah bih wal musyabbah bih. Wa hukmul asli wa huwa al hukmu syar'iyyu alladhi warada bihi nasu fil asli wa yuradu ayyakuna hukman lil far'i. Wal illatu wa hiya al wasful ladhi bunya alaihi hukmul asli wa bina'u ala wujudihi fil far'i yaswi bil asli fi hukmihi. Arkanuhu, unsur-unsurnya kias, rukun-rukunnya kias. Kullu kiyasin yatakawwanu min arkani arba'atin, setiap kias atau semua kias itu terdiri dari 4 unsur. Jadi semua kias ini terdiri dari 4 unsur. Artinya kalau di dalam kias ini tidak terdapat 4 unsur ini, maka kiasnya tidak sah. Kiasnya tidak jadi dalam kategori bukan kias. Jadi harus ada yang 4 ini. Di antaranya adalah al-aslu, yang kedua far'u, yang ketiga hukmul asli, yang keempat adalah elat. Yang pertama al-aslu wa huwa ma warada bi hukmihi nasun. Asal itu adalah sesuatu yang ditetapkan hukumnya di dalam nas. Artinya sudah ada hukumnya di dalam nas. Wa yusama al maqis alaih, itu disebut maqis alaih. Wal mahmul alaih atau mahmul alaih atau musabbah bih, itu istilahnya musabbah bih, itu yang diberikan sandaran untuk disamakan. Wal far'u, yang kedua furu. Wa huwa furu itu malam yuradu bi hukmi nasun, yaitu sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya di dalam nas. Artinya secara hukum tidak ada di dalam nas itu. Hal itu tidak ada di dalam nas hukumnya. Wa yuradu taswiyatuhu, dan bermaksud untuk menyamakan bil asli dengan yang asal, fi hukmihi, di dalam hukumnya.
Nah, hal ini yusama al-makis, namanya makis yang dikiaskannya, wal mahmul alaih atau wal musabbah bi yang disandarkannya kepada asal, atau musabbah bi yang diserupakan dengan asal, wal musabbah. Wal hukmul asli, yang ketiga adalah unsur kias itu hukum asal. Wahwa, yaitu al-hukmu syar'iul ladzi warada bihi nas. Hukum asal itu hukum syara yang telah ditetapkan oleh nas. Nah, itu hukumnya. Fil asli, di dalam asalnya. Jadi sudah ada secara aslinya, memang di nas sudah ada hukumnya. Wa yuradu ayyakuna hukman lil far'i, dan itu menjadi hukum terhadap furu. Artinya furu akan mendapatkan status hukum setelah disandarkan kepada ayat asal. Yang keempat adalah ilat ya. Wal ilatu wahia al wasful ladzi bunya alaihi hukmul asli. Ilat itu adalah sifat yang membentuk hukum asal. Artinya hukum asal itu terbentuk karena gara-gara ilat ini. Khamr haram. Kenapa? Oh, ilatnya muskir. Nah, gara-gara muskir itu khamr diharamkan. Wa binau ala wujudihi, dan untuk membentuk wujudnya hukum fil far'i di dalam furu. Jadi kalau tadi sudah terbentuk hukum di dalam asal lantaran ada ilat, maka juga akan terbentuk hukum di dalam furu karena ada kesamaan ilat. Dengan samanya ilat yusawi bil asli fi hukmihi, karena ilat yang sama maka akan disamakan juga hukumnya dengan asal. Nah, ini barangkali sesuatu yang penting dalam kehidupan kita mengenai masalah syariat, karena memang pada saat sekarang ini banyak hal-hal yang baru yang mungkin dulu di masa Rasul belum pernah terjadi, atau hal baru yang belum pernah ada sekarang ada. Berarti kita harus cerdik-cerdik berijtihad dengan berbagai cara yang sah menurut syariat. Maka diantaranya adalah kias yang tepat sekali untuk menetapkan sebuah status hukum terhadap masalah-masalah yang baru, yang dulu belum ada, sehingga belum terdapat nasnya baik di Quran ataupun di hadis. Nah, maka kita harus bisa menemukan hukum tersebut. Artinya ada peristiwa yang baru, tidak usah menjadi sesuatu yang jumud, artinya yang mauquf, yang tidak ada status hukumnya gara-gara tidak ada di nas dan tidak ada di nas Al-Quran atau tidak ada di nas As-Sunnah atau hadis. Akhirnya sudahlah, tidak ada hukumnya, akhirnya ngambang. Nah, baik kita kan bingung, ini hukumnya apa nih? Ini ada sebuah peristiwa, hukumnya apa? Oh, karena di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, sudahlah itu nggak ada hukumnya. Nah, ini kalau kebetulan dianggap tidak ada hukumnya, kita lakukan nih, padahal hukumnya ada, kita kejebak dalam kesalahan. Kenapa? Ya, kita gak tahu kan, ini orang yang nggak tahu kan dimaaf oleh Allah. Iya, tapi sekarang kan sudah sejauh mana kita mencari tahu dulu. Kalau sudah mencari tahu juga tidak bisa ditemukan, ya mungkin itu sudah maksimal bagi kita. Tapi kalau kita belum menemukan status hukumnya secara maksimal, lantas kita langsung mengklaim aja hukumnya ini nggak ada. Kalau ada mau apa jadinya nanti? Kita kejebak dalam kesalahan. Mestinya haram karena contoh umpamanya banyak minuman-minuman yang zaman Rasul memang tidak ada. Zaman Rasul yang ada kan hanya khamr dan nabid ya. Nabid itu perahan dari anggur, khamr itu yang memang sudah difermentasi ya. Mungkin nabid pun juga sama nih, yang nabid yang bukan juga sudah difermentasi.
Kalau kita dulu mungkin ada tuak gitu kan, zaman dulu dibuat dari air kelapa atau dibuat dari lahang. Lahang itu adalah bahan yang dijadikan gula aren. Nah, orang tua dulu mungkin membuat itu karena untuk kepentingan pribadi saja, tidak dijual belikan. Karena ada tingkatan sosial tertentu, dia mungkin ingin lebih mewah lagi minumnya, buat tuak lah, diplementasi. Mungkin dulu katanya ditanam dulu di tanah, berapa hari, berapa bulan, diangkat lagi sudah menjadi khamr. Nah, sekarang banyak masalah-masalah baru, hal-hal baru yang tidak ada nasnya secara sore. Maaf, mungkin ekstasi itu kan tidak ada di Quran, yang ada khamr. Nah, bagaimana ini kok ada ekstasi sementara di Quran tidak ada hukumnya? Apakah bebas saja begitu tanpa ada hukum, tidak mempunyai status hukum yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan oleh kita? Nah, kalau kita menganggap itu berarti itu tidak ada hukumnya. Ya kita makan, pas dimakan itu sebetulnya ada hukumnya, berarti kita kejebak dengan hukum yang ada sesungguhnya, yang apa kita tidak ada. Makanya kita cari dulu solusinya dengan cara kias ini. Ya, maka misalnya di sini ada tadi khamr, itu ada hukumnya, maka khamr itu dianggap asal. Nah, misalnya di sini ada, nanti di ayat yang lain ada. Ini khamr haram, di Quran ada haram. Innamal khamru wal maisir wal ansab rijsum min amri syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Nah, innamal khamr tepatnya. Fajtanibuhu ujungnya, jauhi itu. Berarti pertanda itu haram. Khamr ada nasnya. Sementara ekstasi nggak ada nasnya, nggak ada di Quran. Innama ekstasi nggak ada, innama khamr. Nah, bagaimana cara menemukan ini? Nanti dilihat dulu. Nanti caranya adalah harus pakai unsur yang tadi. Yang pertama ada hukum asal, di mana yang asal itu adalah sesuatu yang aturan hukumnya jelas, status hukumnya jelas di dalam Al-Quran, namanya asal. Contoh khamr itu arak, jelas di Qur'annya ada, di nasnya ada, sudah tidak jauhan lagi, jelas dia haramnya. Yang kedua, wal far'u wa huwa ma lam yuradu bi hukmihi nasun. Tidak ada di nasnya sesuatu nas yang mengarah kepada benda tersebut, kepada masalah tersebut, tidak ada. Nah, maka jangan sampai hal itu dianggap tidak ada hukumnya. Maka dilihat nanti supaya bisa melahirkan hukum. Bagaimanapun juga tetap kita mencari status hukumnya. Kenapa? Masalah ini masalah yang bukan masalah sepele, tapi menjadi masalah kehidupan dan kepribadian. Nah, di sini hukmul asal wa huwa al hukmu syar'i alladhi warada bihi nas bil asli. Hukum yang asal itu hukum yang telah ditentukan oleh nas tadi dalam materi asal. Apa? Yaitu haramnya khamr. Wa yuradu ayyakuna hukman lil far'i. Nah, maka hukum ini akan berlaku juga dari hukum yang asli kepada hukum yang far'i. Kenapa? Ini ada wal ilatu, ada ilah. Wahya al-wasful ladzi bunya alaihi hukmul asli. Nah, ilat itu adalah sesuatu yang menjadi terbentuknya, terbangunnya adanya hukum asal khamr haram itu gara-gara, nah ini ada namanya ilat. Ilat itu yang menyebabkan haramnya khamr itu ada elatnya. Apa itu elatnya? Yaitu elatnya khamr itu muskir, memabukkan. Wa binau ala wujudihi fil far'i yaswi bil asli fi hukmihi. Karena ada elat yang sama, ternyata ekstasi pun misalnya memabukkan. Menjadi orang tidak sadarkan diri kalau makan, kalau minum, kalau meleguk, kalau menggunakan ekstasi tersebut. Dia sebenarnya seperti
dia akan mabuk, dia akan tidak sadarkan diri. Berarti di sini ada kesamaan. Khamr juga kalau diminum orang menjadi muskir, menjadi tidak sadarkan diri. Nah, kalaupun ekstasi pun juga menjadi muskir orang yang mengkonsumsinya. Maka kalau ada akibat yang sama, berarti akan ada hukum yang sama. Sama-sama muskir juga, khamr juga mengakibatkan muskir, ekstasi pun juga mengakibatkan muskir, maka kesamaan akibat dari makanan tersebut akan menjadikan hukumnya pun akan sama. Karena dalam istilah ushul fikih, karena ada elat yang sama, walaupun di nas tidak ada, tapi akan melahirkan hukum yang sama. Kenapa? Sama-sama memiliki elat yang muskir. Karena keduanya memiliki ilat yang sama, sehingga akan lahirlah ilmu yang sama, yaitu haram. Nah, jadi suatu yang baru akan bisa temukan hukumnya itu dengan dianalogan dengan masalah yang sudah ada nasnya di dalam Al-Quran atau hadis. Kiranya itu saja pertemuan kita pada kali ini, dan sekali lagi mudah-mudahan kita senantiasa, kalian di rumah, para alim dimanapun juga berada, harus menjaga akhlakul karimah. Kita menjaga akhlak yang terbaik. Kepada siapapun juga kita harus berakhlak yang terbaik, supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.